Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kawan-kawan. Di video kita kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode etik advokat. Apakah advokat itu? Advokat adalah yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Dan selanjutnya, pengertian kode etik advokat. Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku, perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan umum maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam kode etik advokat Indonesia, dijelaskan bahwa kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi yang menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur bertanggung jawab dalam menjalankan profesi, baik kepada klien, pengadilan negara, undang-undang, lawan berperkara, rekan advokat atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Fungsi dan peran kode etik advokat. Fungsi kode etik sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu berkepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. Selanjutnya, peranan kode etik. 1. Kode etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur. 2. Kode etik mengatur hubungan antar anggota. 3. Kode etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar atau perlakuan yang tidak adil. 4. Kode etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek yang sesuai dengan cita-cita masyarakat. 5. Kode etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya, ada 3 yang dimaksud terkandung dalam pembentukan kode etik, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis, melindungi kesejahteraan material para pengemban profesi. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kode etik advokat. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kode advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Advokat tentang tindakan, jenis tindakan yang dikenakan oleh Dewan Kehormatan. Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Advokat tentang kewenangan, organisasi advokat dan Dewan Kehormatan. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Advokat tentang ditetapkan dan dijalankan kode etik bagi para anggotanya. 2. Kode etik advokat Indonesia. Sistematika kode etik advokat. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 kepribadian advokat, bab 3 hubungan dengan klien, bab 4 dan 5 hubungan dengan teman sejawat dan sejawat asing, bab 6 cara bertindak menangani perkara, bab 7 ketentuan lain tentang kode etik, bab 8 dan bab 9 pelaksanaan kode etik dan Dewan Kehormatan, bab 10, 11, 12 kode etik dan Dewan Kehormatan, aturan peralihan dan penutup. Poin-poin penting dalam kode etik advokat. Kepribadian advokat. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan sara, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Selanjutnya, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, officium nobile. Selanjutnya, hubungan dengan klien. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang harus diurusnya. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya. Selanjutnya yaitu hubungan dengan teman sejawat. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawatnya. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajiban apabila masih ada terhadap advokat sebelumnya.
Selanjutnya, cara bertindak menangani perkara. Surat-surat kepada teman sejawat dalam suatu perkara yang dibuat dengan membubuhkan catatan san prejudice tidak dapat ditunjukkan kepada hakim. Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan pihak lawan. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Selanjutnya yaitu ketentuan lain tentang kode etik advokat. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang dilarang, termasuk pemasangan papan nama yang berlebihan. Kantor advokat atau cabangnya yang diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat tidak dibenarkan. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang penanganan perkara dengan klien. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.